Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saudara-saudara semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan semangat memulai perkuliahan pada hari ini. Nah, saudara-saudara, kali ini kita bertemu dalam materi kuliah dasar-dasar pemasaran. Dan pertemuan pertama kita akan membahas mengenai konsep dan ruang lingkup pemasaran. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Asih Justisia Setiawardani, karena kalau tidak kenal tidak sayang. Latar belakang saya sebelum saya bergabung menjadi salah satu dosen di Fakultas FEBI ini adalah saya pernah 22 tahun menjadi praktisi di dunia perbankan. Saya aktif di dunia marketing, pernah menjadi kabak marketing, dan pernah memimpin kantor, jadi pemimpin outlet di salah satu di beberapa outlet di bank BUMN, di mana memang target pemimpin adalah dalam kinerja bisnis, sehingga sehari-harinya biasa bergelut dengan praktek-praktek di dalam pemasaran. Nah, saudara-saudara, untuk kriteria penilaian perkuliahan kita adalah absensi 10%, dan mohon maaf apabila Anda tidak hadir di perkuliahan saya lebih dari 4 kali, maka mohon maaf sekali Anda tidak bisa mengikuti UTS dan UAS. Kemudian partisipasi keaktifan Anda 10%, tugas dan kuis 25%, UTS 25%, UAS 30%. Nah, ini adalah rencana perkuliahan kita di semester ini, dan pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dan ruang lingkup pemasaran. Nah, saudara-saudara, pemasaran terjadi karena adanya bisnis, ya, ada perdagangan, ya, pertukaran antara barang dan jasa antara pembeli dan penjual, di mana dasar dari bisnis ini zaman dahulu adalah sampai dengan detik ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan dari konsumen atau manusia. Saudara-saudara, zaman dahulu manusia dalam memenuhi kebutuhannya menggunakan kemampuannya sendiri, ya. Zaman dahulu ingin makan sayuran ya harus bercocok tanam, ingin makan protein ya berburu atau memelihara. Namun sejalan dengan pengetahuan manusia yang mulai berkembang, akhirnya terjadi spesialisasi. Orang yang pintar berburu ya berburu saja, orang yang pintar menanam ya menanam saja. Nah, kalau orang yang berburu ini pintar berburu, ini pengen makan sayuran, nah dia akan bertukar dengan yang punya sayuran. Dia akan membayar sayuran tersebut dengan hasil buruannya. Nah, terus berkembang, akhirnya terjadi bahwa untuk pemenuhan barang dan jasa itu tidak hanya sekedar pertukaran saja, berkembang menjadi keinginan untuk memperoleh keuntungan, ya. Akhirnya ada orang atau organisasi yang meng-create value produk dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Berkembang terus mulai banyak pemenuhan produk dan jasa. Akhirnya ada persaingan. Nah, ketika timbul persaingan itu, bagaimana supaya produk atau jasa kita bisa dipilih? Maka itulah lahir konsep yang namanya pemasaran. Nah, sebelum kita masuk ke konsep pemasaran, pengertian pemasaran, saudara akan mengenal dulu syarat dari potensi pertukaran seperti yang ada di layar Anda. Sekurang-kurangnya ada dua pihak, kemudian masing-masing pihak memiliki suatu produk yang bernilai untuk ditukarkan dengan pihak lain, kemudian masing-masing pihak mampu berkomunikasi dan menyerahkan sesuatu. Masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak tawaran untuk melakukan pertukaran. Masing-masing pihak yakin bertransaksi merupakan cara yang tepat dan diinginkan. Kita masuk ke bab pertama. Nah, saudara-saudara,
secara singkat, pemasaran itu seni untuk menjual produk. Hanya seperti itu. Tetapi untuk menjual produk tidak semudah itu. Maka akhirnya ada definisi seperti yang tampak di layar Anda. Salah satunya menurut Stanton, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang sudah ada maupun yang potensial. Nah, ini adalah konsep pemasaran di mana penjual itu ingin supaya barang dan jasanya itu sampai kepada pembeli. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi faktor fisik seperti adanya outletnya, misalnya gedungnya, ya. Ada gedungnya, kemudian ada distributor, retailernya, misalnya ada cabangnya, kalau perusahaan itu jasa. Ada juga faktor non-fisik, ya, seperti layanan, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah konsep dasar pemasaran. Nah, ada 5 konsep pemasaran yang mendasari perusahaan melakukan kegiatan pemasaran. 1. Konsep berwawasan produksi. Artinya bahwa produksi itu harus efisien supaya bisa menghasilkan produk yang efektif sehingga harganya murah dan dipilih oleh customer. Kemudian konsep berwawasan produk, artinya produk itu harus nomor 1, mutunya, kualitasnya, ya. Kemudian konsep berwawasan penjualan. Jadi kalau barang itu sudah ada tetapi tidak ada action untuk melakukan penjualan, barang itu tidak diterima. Seperti itu konsepnya. Kemudian berwawasan pemasaran. Nah, ini sudah menggunakan konsep bahwa barang dan jasa itu bisa diterima kalau ada konsep pemasarannya. Nah, kemudian kalau konsep berwawasan bermasyarakat adalah menentukan keinginan serta kepentingan pasar sasaran dan memenuhinya dengan lebih efektif dan efisien untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Mana yang paling benar? Ya, semuanya ada kebenarannya, tetapi sekarang yang terbaru adalah konsep pemasaran customer centric, di mana konsep pemasaran itu harus mengutamakan kepentingan pelanggan, mengutamakan layanan. Nah, selain konsep-konsep tersebut, dalam pemasaran, karena kita adalah pemasarannya adalah pemasaran syariah, tentu saja kita harus mengenal konsep syariah, ya, konsep Islami. Nah, jadi konsep Islami ini artinya bahwa dalam memasarkan kita tidak boleh merugikan hak-hak dari orang lain, ya. Jadi kalau konsep pemasaran syariah ini harus mempunyai falsafah yang mantap dan bertanggung jawab, kemudian berorientasi pada nasabah dan konsumen, tidak hanya nasabah di satu pihak, kemudian menguntungkan perusahaan di lain pihak. Jadi harus sama-sama menguntungkan dan saling bertanggung jawab. Nah, sekarang kita membahas mengenai tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran adalah untuk memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan pembeli. Batasannya tentu profit dan pertumbuhan dari perusahaan. Nah, saudara-saudara, tujuan dari pemasaran adalah memaksimumkan konsumsi, memaksimumkan kepuasan pelanggan, memaksimumkan produk, dan memaksimumkan kualitas hidup. Nah, sehingga kalau tujuan ini semua tercapai, jelas perusahaan akan memperoleh profit dan pertumbuhan yang sustainable. Nah, elemen pokok pemasaran adalah, karena kita sudah pemasaran yang modern, elemen pokoknya adalah orientasi kepada konsumen atau pasar atau pembeli. Ya, jelas sekarang kita orientasinya bagaimana kebutuhan masyarakat itu. Percuma kita membuat produk kalau tidak ada yang membutuhkan produk tersebut, siapa yang mau beli? Nah,
Kemudian elemen yang lain adalah volume penjualan yang menguntungkan ya. Jadi kalau kita ingin untung, kita harus punya target berapa volume yang harus kita jual supaya kita memperoleh keuntungan. Nah, kemudian koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan. Nah, tahapan pemasaran atau orientasi customer centric adalah seperti ini. Ya, Anda bisa baca. Nah, sekarang kita tiba di manajemen pemasaran. Ya. Jadi, kenapa sih harus ada manajemen pemasaran? Tidak cukup pemasaran saja. Nah, kita harus dalam pemasaran itu harus di-manage, saudara-saudara. Apa sih manajemen? Kalau manajemen itu kan mampu mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sekarang banyak faktor yang mempengaruhi penjualan. Tidak cukup hanya pemasaran yang sederhana, tetapi faktor-faktor penjualan itu harus dikendalikan, harus dianalisa. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan itu ada yang tidak bisa dikendalikan. Konsumen, pesaing, teknologi, dan peraturan pemerintah. Tetapi ada faktor yang bisa kita kendalikan, marketing mix, yaitu ada harga, produk, promosi, dan lokasi. Maka berdasarkan dua faktor tersebut kita perlu sebuah manajemen pemasaran. Nah, saudara-saudara, zaman dahulu kalau orang mau jualan itu tinggal kita tidak berpikir, pokoknya kita senangnya apa, bisa buat apa, lalu kita jual. Tetapi mulai tahun 1950 sudah mulai dikenal konsep pemasaran yang berlandaskan pada kebutuhan konsumer. Kita tidak bisa asal jual produk tok, ya, tetapi siapa yang mau beli? Maka supaya ada yang mau beli kita harus memahami pasar kita, memahami customer kita, dan mau menanggapinya dengan menciptakan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, jadi apa manajemen pemasaran itu? Suatu proses sosial yang merancang dan menawarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan dalam rangka memberikan kepuasan yang optimal kepada pelanggan. Nah, jadi konsep manajemen pemasaran adalah supaya tujuan perusahaan itu tercapai, produk dan jasanya diterima di masyarakat, kita harus lebih efektif dari perusahaan-perusahaan pesaing kita. Efektif untuk menyampaikan nilai-nilai produk dan jasa kita dan sesuai dengan nilai-nilai pelanggan yang kita pilih dalam segmen pasar yang kita tuju. Ini adalah konsep manajemen pemasaran. Nah, jadi konsep inti manajemen pemasaran adalah satu, kita mengetahui kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar. Kedua, bagaimana produk dan jasa barang kita. Ketiga, nilai, biaya, dan kepuasan. Yang keempat, pertukaran transaksi dan bagaimana hubungannya antara internal dan eksternal. Dan yang kelima adalah konsep pasar. Bagaimana saluran pemasarannya, komunikasi, distribusi, dan saluran jasanya. Nah, saluran komunikasi atau saluran pemasaran bisa Anda pelajari di bawah konsep nomor 5. Dan nomor 6 adalah bagaimana konsep pemasaran, pemasarnya, dan prospek-prospeknya. Demikian kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Silakan dicatat atau kita bisa diskusi lebih lanjut untuk membahasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.